apakah ketika aku berdagang di sana akan meraih keuntungan yang banyak? Apakah aku berdagang ke negeri keluar dari Baghdad ini dengan keadaan selamat dan pulang kembali dengan selamat membawa untung yang besar? Apa kata ulama tersebut? Pada tahun ini, bulan ini engkau tidak boleh berdagang keluar daripada kota Baghdad. Ketika engkau keluar kota Baghdad dengan berdagang, maka daganganmu akan habis. Engkau akan merugi, engkau akan terbunuh, bahkan engkau akan terbunuh dengan dirampok seluruh harta kekayaan. Akhirnya dia masih kurang yakin. Akhirnya dia bertanya kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, "Ya Tuan Syekh, bagaimana engkau melihatku, pandanganmu, bahkan doamu? Aku ingin berdagang keluar dari kota Baghdad." Akhirnya apa kata Tuan Syekh Abdul Qadir? "Silahkan, engkau akan berdagang. Ketika engkau berdagang, nanti engkau akan mendapatkan untung yang banyak. Bahkan engkau akan kembali dengan harta yang banyak dan engkau bisa selamat." Ini adalah salah satu ketentuan yang bertentangan. Tapi karena memang dasarnya dia yakin, ada rasa cinta kepada apa yang disampaikan tersebut oleh Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, akhirnya dia berdagang. Begitu dia berdagang, dia benar apa yang dikatakan oleh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dengan berdagang hasil yang untung yang banyak, hasil yang baik, tapi di situ ada kejadian yang di luar nalar pikirannya. Ketika dia sudah berdagang dengan untung yang banyak, harta yang banyak, dia lupa sesungguhnya pada sempat kota yang berdagang tersebut, ketika yang namanya sudah jam malam, seluruh kota tutup habis. Dia bingung, saya harus bermalam di mana dengan harta yang banyak, dengan barang dagangan yang banyak. Ini ada apa nih? Lanjut apa lanjut nih? Lanjut apa lanjut? Sampai sini aja dah. Besok malam rebut terusin. Artinya dengan tersebut akhirnya dia bingung. Ketika pada saat itu semua tempat penginapan sudah penuh, dia dapat penginapan yang murah dan penginapan tersebut penginapan yang sepi. Bahkan penginapan tersebut dihuni oleh bukan bangsa manusia tetapi bangsa jin. Kacang aja kacang, enak kali kacang. Biar segar. Akhirnya dia nginep di suatu penginapan yang di situ kurang layak. Dengan perasaan terpaksa, akhirnya dia di situ nginep. Ketika dia sudah masuk yang namanya penginapan, dia akan istirahat. Dia mandi dengan untuk menyegarkan badannya. Begitu dia mandi, itu yang namanya duit di dompet, yang namanya duit itu di tas. Ketika dia mandi disangkutkan di samping balik pintu kamar mandi. Akhirnya begitu selesai mandi, dia lupa itu duitnya tersangkut. Kemudian dia tidur. Habis sholat tidur. Begitu ditidur, inilah yang terjadi kepada orang yang yakin dengan apa yang telah disampaikan oleh Tuan Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika pada saat itu akhirnya di dalam tidurnya dia bermimpi. Dia bermimpi dengan seorang rampok yang begitu kejam. Ketika siapapun yang dirampok tidak akan selamat, bahkan harta semuanya habis. Akhirnya dia mimpi. Ketika malam tersebut dia mimpi, akhirnya terbangun di tengah malam. Begitu dia terbangun di tengah malam dengan mimpinya, dengan badan yang begitu basah kuyup dengan rasa ketakutan. Akhirnya jidatnya, pelipisnya diusap. Begitu diusap itu adalah darah yang mengalir. Akhirnya dia ingat, aku habis baru dirampok, tetapi aku dalam keadaan habis tidur di tempat ini. Dia ingat, oh iya, duitku tertinggal di balik pintu kamar mandi. Akhirnya dia ambil. Begitu sudah pagi, dia pulang. Sampai dia ke negerinya, dia pulang dengan keadaan selamat. Kemudian pada saat itu dia ingin menemui Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia akan menceritakan yang terjadi dengan dirinya. Akhirnya apa? Begitu dia terjadi, ya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, alhamdulillah aku telah kembali dengan membawa
harta yang begitu banyak, dengan membawa untung yang begitu banyak. Tetapi ada salah satu riwayat yang akan aku tanyakan kepada engkau ya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebelum diceritakan, Syekh Abdul Qadir tersenyum melihat orang tersebut. Akhirnya apa? Ya Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, kenapa ketika pada saat itu aku diberikan mimpi yang buruk, aku bertemu dengan kepala rampok, seorang rampok yang begitu kejam. Rupanya itu semua mimpi. Apa kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani? Ini karena engkau yakin dengan ketentuan Allah, kemudian engkau yakin dengan apa yang aku sampaikan. Sebenarnya kejadian itu adalah benar terjadi dengan dirimu, tapi dengan izin Allah, biiznillah waridullah, dengan izin kuasa dan ridhonya Allah, maka kejadian tersebut dijadikan berupa mimpi. Akhirnya orang tersebut dia minta ampun, dia peluk. Apa kata Tuan Syekh? Siapapun orang yang ketika pada saat itu dia ingat kepadaku, dia menyebut namaku, dengan izin Allah, insya Allah dia akan bisa selamat. Inilah cerita daripada ketika orang yang cinta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sekarang bagaimana dengan diri kita? Halo? Paham apa nih? Bagaimana dengan diri kita yang kita laksanakan di setiap malam Jumat, yang kita laksanakan di setiap malam Rabu? Dengan sama-sama tadi kita udah baca bil barakah wal karamah Syabdul Qadir waliyullah bisabaat Nabi Muhammad bi'inillah waridullah. Tapi jangan lupa, cerita ini kita tutup. Tadi Ustaz Rizky Sabrabi begitu tutup maulid, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Itu adalah maulid Nabi. Tapi ketika menakib bacanya lain. Allahumma ansur nafahati ridwana alaih wa amiddana bi asratil lati awlatha ladai la awla wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya selain pertolongan Allah. Udah sampai sini aja ya. Kemalaman, kesianan dari Tanjung Barat mau pulang. Ntar katanya, Tong lu ngaji di mana kok sampai malam gitu? Ngaji di Bogor mak. Apaan yang mau pulang? Berkat ya cuma berkat doang kan gitu lagi ntar. Tenang ya. Jadi sampai sini saja cukup. Udah sampai jam 12:30 kurang sejam. Ya, sekali lagi jamaah baik, mari sama-sama sebelum kita laksanakan